Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 55, Tes DNA. Di lain tempat, Tigor memberitahukan tentang Alana pada Maria. Wanita parubaya itu terkejut dan segera ingin bergegas ke rumah sakit. Tentu saja berniat menemani putranya untuk melakukan tes DNA. Sementara Tigor sangat bersemangat bukan karena tes DNA, melainkan karena dia sesungguhnya hanya ingin bertemu dengan wanita yang masih sangat ia cinta, yaitu Belva. Setelah menanyakan pada petugas, akhirnya Maria berada di lantai 4 ruangan VVIP untuk pasien pemulihan pasca bersalin. Di sana ia bertemu dengan Belva dan mengatakan apa tujuannya datang ke tempat itu. Sebelum itu, Bu Maria harus bicara dulu sama Alana. Bagaimanapun itu kan bayinya Alana, jadi harus dapat izin darinya juga. Ujar Belva. Iya, saya mengerti. Boleh saya bertemu dengannya? Tanya Maria. Ia sebenarnya adalah seorang ibu yang sangat baik hati dan bijaksana. Semula ia sempat membenci Alana. Namun, keadaan seperti ini mengharuskannya untuk mengenyampingkan perasaan itu demi hal yang jauh lebih penting. Boleh, Bu. Tapi kondisi Alana masih sangat lemah karena dia sempat syok beberapa waktu tadi. Belva kemudian menjelaskan sedikit apa yang dialami oleh Alana. Ia tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Maria mengerti. Ia diantar ke dalam ruangan Alana dan melihat wanita itu masih terpejam. Saya akan menunggunya sampai dia terbangun. Maria memutuskan untuk menunggu Alana di sana, sembari menunggu surat persetujuan tindakan pemeriksaan tes DNA. Tigor meminta waktu pada Belva untuk bicara. Jadilah, mereka berdua berbincang di kafe rumah sakit. Sementara itu waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Aku gak ngangka perjalananku semakin jauh dan berliku seperti ini. Belva tersenyum getir dan merasa sedikit lelah. Besok aku mau bertemu Oma Tara dan menceritakan semuanya. Aku harap dia bisa mengerti. Tigor mengangguk paham. Perlu aku temani. Belva tersenyum simpul dan menggeleng cepat. Kamu kan mau tes DNA. Harus tetap di sini apapun yang terjadi. Aku sungguh minta maaf, Belva. Aku mengutuk diriku karena telah menjadi bagian luka dalam kisahmu. Padahal aku ingin sekali menjadi cahaya yang menyinari jalan hidupmu. Ujar Tigor dengan mata yang berembun. Sudahlah, ini mungkin hanya ujian untuk kita. Kadang seseorang yang hadir dalam hidup kita bisa menjadi anugerah juga bisa menjadi sarana Tuhan menguji kita. Anggaplah pertemuan kita juga begitu. Belva berusaha tetap tabah. Tapi perlu kamu tahu, Belva. Sampai detik ini dan setelah apa yang terjadi ini, aku masih tetap mencintai kamu. Perasaan ini masih utuh untukmu. Seru Tigor, ungkapan dari hatinya yang terdalam. Hening, Belva hanya terdiam, cukup terharu dengan ungkapan itu. Tetapi entah mengapa hatinya tak lagi merasakan desiran yang sama untuk pria di hadapannya ini. Maaf, Tigor, lebih baik kita jangan bahas soal perasaan dalam keadaan seperti ini. Mengertilah. Aku sedang mempersiapkan mental untuk bertemu dengan Oma besok, kata Belva yang berterus terang berkata halus seolah tak ingin diganggu. Tapi setelah itu, apakah kamu akan tetap mempertahankan pernikahanmu dengan Raffin? Tanya Tigor serius. Belva tersenyum miris dan menunduk. Aku akan memutuskan itu setelah aku bicara dengan Oma Tara. Kemudian ia menatap Tigor dengan tegas. Sebenarnya Belva sudah membuat keputusan mengenai hubungannya dengan Raffin. Tetapi ia simpan dulu sampai ia bicara dengan neneknya nanti. Beberapa saat kemudian, Raffin sudah terlihat lebih tenang dan bisa mengendalikan dirinya. Belva menghampiri Raffin yang masih duduk di depan kamar rawat ayahnya. Raff, bisa kita bicara? Ujar Belva. Belva sempat menilik ke arah dalam kamar itu dan melihat Givari sudah tertidur kembali. Di sisinya ada Rizwan yang sedang membacakan ayat-ayat suci. Tidak terlalu terdengar jelas. Tetapi Belva dapat merasakan suara merdu dari pria itu yang menggema hingga menyentuh hati. Raffin menoleh dan mengangguk. Kemudian Belva mengajak Raffin bertemu dengan Maria dan Tigor beserta maksud dan tujuannya datang ke tempat itu. Bukan aku mau ikut campur dalam urusan kalian.
Tapi, karena aku masih menjadi istri sahmu, aku hanya ingin keluargaku tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Mengingat kamu pun masih sangat emosional, jadi aku wajib menjadi penengah di antara kalian. Belva berusaha mengingatkan sebelum mengajak Raffin bertemu Maria dan Tigor. Belva, panggil Raffin. Ekspresi wajahnya begitu gusar dan gundah. Setelah yang terjadi ini, apa kamu akan tetap menjadi istriku? Raffin menatap Belva. Sejenak Belva terdiam dan ada seringaian kecil di wajahnya. Aku turut prihatin dengan musibah yang menimpa kalian bertiga. Tapi jujur saja, andai masalah ini tidak akan pernah terjadi pun, aku tetap pada rencanaku yang sudah dari jauh-jauh hari aku rancang sendiri. Apa maksud kamu? Tanya Raffin yang tak mengerti. Aku bisa bertahan menikah denganmu hanya karena satu, yaitu orang tua. Setelah ayah Givari melihat ini semua, aku pun harus segera mengatakan yang sebenarnya pada Oma Tara. Apapun resikonya, aku tetap harus melakukannya. Mereka berhak tahu apa yang sebenarnya kita rasakan. Raff. Belva tersenyum tipis. Senyuman yang akan menemani langkahnya untuk memperjuangkan masa depan. Raffin menelan ludah dengan berat. Ia mengerti apa maksud dari perkataan istri mudanya itu. Itu artinya, kamu ingin berpisah denganku. Raffin menatap lurus dan kosong. Belva tak menjawab dengan kata. Ia hanya tersenyum lega, seolah sudah memberikan sebuah jawaban. Seketika Raffin kembali merasakan tembakan yang meledak tepat di hatinya. Ia seperti orang yang patah hati. Raffin sudah berhadapan dengan Maria juga Tigor. Maria bicara dengan hati-hati dan lugas, mengatakan maksud kedatangannya. Raffin tak sendiri. Ada Belva yang menemani. Kalau kalian mau melakukan itu, silakan saja. Ucap Raffin mengizinkan bayi itu melakukan tes DNA. Keesokan paginya, Belva ditemani Cindy menuju Jogja untuk bertemu Oma Tara. Sementara di rumah sakit, Maria dan Tigor juga Raffin sedang berada di kamar rawat Alana. Alana baru mengerjapkan mata dan terbangun. Saat melihat Raffin ia kembali histeris dan terus meminta maaf. Mas, maafin aku udah jahat sama kamu. Aku sakit, Mas. Alana menangis dan meracau lagi. Dokter dan suster pun membantu menenangkan dan menjelaskan keadaan Alana sejak kemarin seperti apa. Raffin dan semuanya tentu sangat terkejut melihat keadaan Alana ketika tersadar. Bahkan Alana pun mendadak tidak mau menyusui anaknya. Ini ada indikasi pasien mengalami baby blues. Biasanya terjadi karena ada tekanan emosional. Jadi, sementara waktu ini, Bu Alana harus banyak beristirahat dan didampingi oleh orang yang sangat dekat dan dapat dipercaya olehnya. Sementara bayinya pun terpaksa kami berikan susu formula agar tubuhnya tetap mendapatkan asupan gizi. Papar dokter. Raffin termangu dan merasa sedih melihat keluarganya menjadi seperti itu. Alana mendadak stres karena dirinya. Tetapi bayang-bayang bagaimana Alana mengkhianatinya tetap masih belum termaafkan. Dok, saya ada keponakan yang baru melahirkan. Kalau sekiranya bayi itu diberikan donor ASI saja apa bisa? Tanya Maria. Oh, bisa sekali. Itu malah bagus, kata dokter. Maria merasa lega. Naluri seorang ibu dan nenek sudah melekat dalam dirinya. Ia tentu tak tega melihat bayi Alana harus terlantar begitu saja. Ia segera menghubungi keponakannya dan menjelaskan bahwa ia membutuhkan donor ASI untuk seorang bayi. Mengingat Alana juga belum bisa diajak bicara serius dan masih butuh istirahat, jadilah izin tes DNA dari Raffin pun sudah cukup. Tigor dan Raffin akhirnya melakukan tes DNA dengan Shahla. Mereka pun menggunakan rangkaian pemeriksaan yang tergolong paling cepat. Jadi dalam waktu kurang dari 72 jam, hasil bisa langsung diterima. Berarti sekitar 2 hari lagi hasil DNA baru akan diketahui. Raffin tetap ingin turut dalam pemeriksaan, memastikan betul-betul dan masih sempat berharap kalau Shahla benar adalah anaknya. Raffin duduk bersama Rizwan di depan kamar rawat ayahnya. Raffin masih terlihat gusar. Bagaimana tidak? Masalah hidupnya semakin rumit saat ini. Pertama, karena ayahnya menjadi sakit akibat perbuatannya. Kedua, Alana ternyata berbohong padanya. Ditambah bayi yang baru dilahirkan itu kemungkinan besar bukan darah dagingnya. Ketiga, saat mengetahui bahwa Belva sepertinya akan menuntut perpisahan dengannya. Padahal dari hatinya yang terdalam, ia mulai merasa nyaman dengan kembalinya Belva dalam hidupnya.
Rafin merasa Belva seperti air jernih yang mengalir di tengah-tengah lahan yang tandus. Seperti cahaya yang menerangi sebuah lorong nan gelap. Namun, Rafin bertanya dalam hati, apakah masih pantas dirinya jika hidup di sisi wanita itu? Raf, jika hasil tes DNA menunjukkan itu bukan anakmu, memang apa yang akan kalian lakukan? Tanya Rizwan serius. Mungkin mereka akan mengambil Syahla dariku, ujar Rafin pasrah. Sebentar, aku perlu luruskan satu hal. Apakah sebelum kalian menikah, Alana ikut agama kita? Tanya Rizwan. Rafin mengangguk. Ya, sebelum menikah, Alana memilih mualaf. Aku membawanya pada seorang ustazah kenalan ayah di Malang. Dia sudah mengucap syahadat tanpa paksaan. Artinya dia sudah beragama Islam, kan? Alhamdulillah. Lalu apakah kalian paham soal hukum nasab? Tanya Rizwan lagi.